warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Nurhaliza, semester 3, kelas A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Melawi, Kalimantan Barat. Baiklah, tugas ini dibuat untuk mengampu mata kuliah Pola Umum Pembangunan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Deki Wibowo MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas sebuah materi, yaitu menganalisis globalisasi di dalam dan luar negeri. Globalisasi atau integrasi internasional adalah proses integrasi dan interaksi bertahap di antara identitas, individu, dan negara yang berbeda di seluruh dunia. Globalisasi semakin cepat dalam 2 dekade terakhir karena kemajuan teknologi di bidang teknologi komunikasi dan transportasi. Globalisasi telah dimulai sejak abad ke-15, seiring dengan pertumbuhan kapitalisme dan ekspansi suatu negara ke luar negeri. Proses globalisasi juga telah dimulai sejak terjadinya penaklukan atas Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta pendudukan bangsa kulit putih di atas tanah di Amerika Utara dan Australia. Faktor yang menjadi pemicu terjadinya globalisasi adalah perkembangan teknologi informasi dan transportasi, kerjasama ekonomi internasional, dan kurangnya sumber daya alam. Bukti adanya globalisasi yang paling jelas terlihat dari bidang komunikasi, di mana internet menghubungkan manusia di berbagai belahan bumi untuk bisa berkomunikasi secara jarak jauh. Dilansir dari Statista pada Januari 2021, terhitung ada 4,66 miliar pengguna internet aktif di dunia. Bentuk globalisasi dan kelebihannya bagi kehidupan manusia. Yang pertama, ada globalisasi kebudayaan. Yang kedua, ada globalisasi ekonomi. Yang ketiga, ada globalisasi komunikasi. Yang keempat, ada globalisasi transportasi. Dan yang kelima, ada globalisasi iptek. Di sini terdapat 2 dampak. Yang pertama adalah dampak positif dan yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positif yang pertama dari globalisasi adalah terjadinya perubahan nilai dan sikap, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi adalah yang pertama, pola hidup konsumtif, yang kedua, sikap individualistik, yang ketiga, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan adanya akal yang dimiliki manusia membuat ilmu pengetahuan terus mengalami kemajuan. Penemuan teori oleh seorang ilmuwan pada suatu masa akan disempurnakan oleh ilmuwan selanjutnya. Nah, globalisasi dapat mendatangkan tantangan sekaligus kesempatan, disebabkan globalisasi cakupan ruang lingkupnya sangat luas. Di sisi lain, hampir seluruh bidang aktivitas manusia dan masyarakat mempunyai kemungkinan oleh globalisasi. Di sini kita akan membahas sebuah dampak positif dari globalisasi budaya. Di antaranya adalah perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Globalisasi mendorong terjadinya perubahan tata nilai dan sikap masyarakat karena pengaruh dari tata nilai dan sikap masyarakat negara lain. Masyarakat yang tadinya irasional dapat berubah jadi rasional karena pengaruh masyarakat negara lain, meningkatnya taraf hidup yang lebih baik. Nah, di sini ada 7 upaya menghadapi globalisasi. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing. Yang ketiga, memahami nilai kebangsaan dan Pancasila. Yang keempat, meningkatkan daya. Dan yang kelima, kemajuan teknologi dalam pembangunan. Yang keenam, meningkatkan perkembangan usaha mikro. Dan yang ketujuh, memanfaatkan forum kerja sesama internasional. Ini terdapat 2 ciri globalisasi adalah munculnya perubahan konsep ruang dan waktu serta peningkatan interaksi budaya melalui media massa.
Nah, di sini terdapat berbagai masalah di dalam bidang kebudayaan yang disebabkan oleh globalisasi. Misalnya, yang pertama, hilangnya budaya asli di suatu daerah atau suatu negara. Yang kedua, nilai-nilai budaya. Yang ketiga, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Dan yang keempat, hilangnya sikap kekeluargaan dan gotong royong. Dan yang kelima, kehilangan kepercayaan diri. Dan yang keenam, gaya hidup yang tidak sesuai. Nah, karena adanya masuknya pengaruh budaya dan ideologi asing dari luar yang dapat mempengaruhi tatanan kehidupan dan sistem berpikir masyarakat sekarang. Di sini terdapat sebuah contoh sikap dalam menghadapi globalisasi adalah yaitu melestarikan kebudayaan serta tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh generasi sebelumnya. Nah, yang diperlukan untuk memperkuat sikap kita dalam menghadapi pengaruh globalisasi adalah meningkatkan SDM, yaitu sumber daya manusia, berpegang teguh pada nilai dan norma, dan menumbuhkan sikap bangga, dan meningkatkan rasa peduli lingkungan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.